Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qiankun season 4 episode 25. Oke lah, nggak usah cacicot banyak bacot, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Ketua Linfan yang telah hadir pun mengumumkan jika turnamen ini dimenangkan oleh Lindong. Semua penonton merasa tidak percaya bahwa Lilang Tian akan kalah. Dan keluarga Lindong pun senang karena dia telah menang setelah melewati pertarungan yang cukup sengit. Lindong pun kali ini tertawa senang. Dan semua orang merasa bahwa hal ini sudah tidak pernah terjadi selama puluhan tahun. Namun hari ini ada keluarga cabang yang berhasil menang melawan keluarga utama. Ini sungguh hal yang luar biasa. Lilang Tian pun pada saat ini terlihat sangat emosi. Dan dia tidak bisa menerima kekalahan ini. Dia pun menunjukkan raut wajah yang penuh dengan kemarahan dan juga dendam. Dengan cepat Lilang Tian pun berjalan menuju kamarnya dan melewati orang-orang yang mendukung dirinya. Para pendukung itu pun terlihat ketakutan karena mereka tahu bahwa Lilang Tian saat ini sedang marah besar. Mereka mencoba untuk membujuk Lilang Tian, namun pemuda sombong itu tidak menggubris perkataan dari pendukungnya itu. Dengan cepat Lilang Tian masuk dalam kamar dan menutup pintu dengan sangat keras untuk meluapkan emosinya. Dan kini, semua orang yang berada di luar kamar Lilang Tian pun berbisik. Mereka tidak menyangka bahwa Lilang Tian akan kalah. Dengan begini, maka reputasi sebagai keluarga utama telah rusak. Tiba-tiba saja dari dalam kamar Lilang Tian terdengar suara ledakan yang cukup keras. Ternyata itu adalah luapan emosi Lilang Tian yang dia salurkan untuk menghancurkan lantai yang dia pijak. Lilang Tian pun kemudian berkata, "Lindong, aku tidak tahu kalau dia akan jadi sekuat ini. Kalau aku tahu, lebih baik ku bunuh dia dari dulu." Lilang Tian pun menggertakkan giginya dan kemarahan pada Lindong pun benar-benar telah memuncak. Tiba-tiba saja Yimo di dalam tubuh Lilang Tian pun keluar dan berkata bahwa dalam pertarungan sebelumnya dia tidak bisa berbuat apapun karena ada ahli tahap nirwana. Dan Yimo itu mengatakan jika ada sesuatu yang mengganggunya soal si Lindong itu, karena dia merasa sepertinya Lindong menyimpan sebuah rahasia tertentu. Lilang Tian pun bertanya, rahasia apa? Dan Yimo itu menjawab dia tidak tahu. Namun sebaiknya Lilang Tian berhati-hati pada Lindong. Lilang Tian yang masih belum menerima kekalahan pun bersumpah bahwa apapun yang akan terjadi, suatu hari nanti dia akan mengakhiri hidup Lindong. Karena hari ini, Lang Tian benar-benar dibuat malu di hadapan semua orang. Dan Lindong harus membayar perbuatannya itu. Reputasi Lang Tian sebagai pemuda berbakat, jenius, dan terkuat di klan ini benar-benar telah dihancurkan oleh Lindong di dalam turnamen Klan Lin. Di arena pertarungan kali ini, keluarga Lindong merayakan kemenangan Lindong dalam turnamen Klan Lin ini. Jintan pun dengan cepat memeluk Lindong sambil berkata bahwa kehadiran Lindong itu terlambat. Lindong pun kaget dengan pelukan dari Jintan itu. Sambil masih memeluk Lindong, Jintan berkata, jika lain kali Lindong terlambat datang lagi, maka Jintan tidak akan membuatkan bubur obat. Lindong pun menjawab, tidak, apa yang akan kulakukan tanpa bubur obat buatanmu? Namun di dalam hati, Lindong berkata dia harus senang atau sedih karena bubur obat buatan Jintan itu sebenarnya malah meracuni orang. Dan kali ini Jintan menghukum Lindong untuk menemaninya bermain sepanjang hari selama 1 bulan. Lindong pun tersenyum dan dia mengatakan bahwa Jintan sebenarnya cuma minta traktiran saja. Kakek Lin Zentian pun tertawa melihat kakak beradik itu bercanda. Tiba-tiba saja ada seseorang yang memanggil kakek Lin Zentian, yang ternyata itu adalah tetua Lin Song. Kakek Zentian pun berbalik dan memberikan salam hormat. Namun tetua Lin Song menyuruh kakek Zentian untuk tidak merendah karena mereka sudah sama-sama tua. Tetua Lin Song kemudian berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu semenjak kakek Lin Zentian meninggalkan keluarga utama 40 tahun yang lalu. Kakek Lin Zentian pun berkata, lebih tepatnya 43 tahun. Tetua Lin Song kemudian mulai mengingat kejadian masa lampau. Dia mengatakan jika memikirkan masa dahulu, misi yang gagal itu bukan sepenuhnya kesalahan kakek Zentian. Dan tidak sepantasnya dia menerima hukuman yang terlalu berat itu. Tapi pada saat itu tetua Lin Song tidak memiliki wewenang. Jadi dia juga tidak bisa membantu kakek Zentian. Sang kakek dengan nada lirih berkata,
jika itu memang salah dirinya. Meskipun sudah terlalu lama, kakek Lin Zhentian senang karena Tetua Lin Song masih mengingat sampai saat ini. Tetua Lin Song kemudian berkata bahwa dia tidak ingin membahas masa lalu lagi, biarkan itu menjadi sebuah cerita lama. Dan kali ini Tetua Lin Song memuji kakek Lin Zhentian karena dia memiliki cucu yang sangat berbakat. Sang kakek pun mengatakan jika bakat Lindong adalah hasil dari kerja kerasnya sendiri. Lindong pun tersenyum melihat dua kakek-kakek itu mengobrol. Sing penting, ora jotos-jotosan lo ya. Tiba-tiba saja, Ketua Lin Fan muncul dan menyela obrolan kakek Zhentian dengan Tetua Lin Song. Benar, klan kita benar-benar beruntung memiliki Lindong. Kakek Zhentian yang melihat Ketua Lin Fan segera memberikannya hormat. Dan ketua berkata, tidak perlu terlalu formal. Ketua Lin Fan kemudian melihat ke arah Lindong. Dia tersenyum dan mengatakan, aku saja tidak sekuat dirimu ketika masih muda. Aku tidak sabar ingin melihat apa yang bisa kau lakukan di masa depan. Lindong pun tersenyum dan berterima kasih atas pujian dari Ketua Lin Fan. Dan tiba-tiba saja secara mengejutkan, Ketua Lin Fan berteriak dengan keras. Dia mengumumkan bahwa mulai hari ini, keluarga cabang Klan Lin dari kota Qingyan adalah bagian dari keluarga utama. Kakek Lin Zhentian pun kaget, karena pada akhirnya keluarganya bisa kembali ke keluarga utama Klan Lin ini. Namun Lin Go juga kaget dan dia tidak percaya dengan keputusan ketua klan. Semua orang pun juga mulai berbisik karena keluarga kakek Zhentian telah kembali mendapatkan status sebagai keluarga utama. Dan ini semua adalah berkat dari Lindong yang telah memenangkan kompetisi. Makanya tidak heran kalau keluarga itu bisa kembali ke keluarga utama. Kakek Lin Zhentian kemudian mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati dari Ketua Lin Fan. Karena sejatinya, sudah sangat lama kakek memimpikan hal ini. Lindong yang juga memberikan terima kasih pun dia berkata di dalam hati bahwa Ketua Lin Fan benar-benar pandai membangun koneksi. Tiba-tiba kali ini Lindong dibuat kaget karena dia melihat kakeknya menangis bahagia dan tidak menyangka setelah penantian selama 43 tahun, keluarga cabang mereka bisa kembali ke keluarga utama. Ini benar-benar mimpi yang indah yang telah menjadi kenyataan untuk sang kakek. Bahkan Lin Xiao saat ini juga ikut senang. Lindong yang melihat kakeknya terlihat bahagia pun berkata di dalam hati bahwa balas dendamnya telah selesai dan dia juga sudah berhasil mengabulkan impian dari sang kakek. Lindong pun merasa senang bisa melihat keluarganya kembali bahagia. Setelah semua acara selesai, Lindong pun kali ini dipanggil untuk menemui Ketua Lin Fan di dalam ruangannya. Lindong pun masuk ke dalam ruangan ketua klan dan memberikannya salam hormat. Dia kemudian bertanya, untuk tujuan apa Ketua Lin Fan memanggil Lindong ke tempat ini? Ketua pun mengatakan bahwa dirinya ingin membicarakan sesuatu pada Lindong. Tiba-tiba saja Lindong merasa khawatir. Apakah ini semua berhubungan dengan simbol pelahap yang dia miliki? Namun pada saat turnamen, Lindong tidak memperlihatkan simbol itu. Ketua kemudian bertanya, apakah Lindong tahu tentang pertarungan antar pemuda di Kekaisaran Dinasti Yan? Lindong pun bertanya, apa itu? Ketua kemudian memberikan penjelasan bahwa itu mirip dengan kompetisi hari ini. Namun para pesertanya adalah anggota dari klan-klan besar di dinasti Yan ini. Masing-masing klan akan mengirimkan pemuda terkuat mereka untuk mengikuti kompetisi. Dan orang-orang yang menang akan dinobatkan sebagai pemuda terkuat dan juga berbakat di seluruh kekaisaran dinasti Yan. Lindong dengan raut wajah yang malas kemudian menebak, jadi kau ingin aku mengikuti turnamen itu? Ketua Lin Fan pun kaget dan dia bertanya, oh, kamu tidak mau ikut? Lindong pun tersenyum dan dia menjawabnya, sebenarnya aku mengikuti kompetisi klan Lin ini karena ayah dan juga kakekku, dan juga untuk membalas dendam pada Lilang Tian. Jadi daripada mengikuti turnamen lain, aku lebih memilih tinggal dan berlatih. Ketua klan pun tertawa karena Lindong benar-benar bernyali untuk menolak perintah dari ketua klan. Dan tiba-tiba saja Ketua Lin Fan mengatakan, tapi kalau kau menang, kau bisa mengikuti perang 100 kekaisaran. Sontak kata-kata itu membuat Lindong menjadi terkejut. Dan kini dengan wajah yang sumringah Lindong berkata, perang 100 kekaisaran,
Tolong beritahu aku." Ketua Lin Fan pun tersenyum, karena itulah reaksi yang ingin dia lihat dari Lindong. Ketua kemudian menjelaskan bahwa benua yang kita tinggali adalah benua Swan. Itu terbagi menjadi 4 wilayah: utara, selatan, timur, dan barat. Kekaisaran Yan hanyalah salah satu dari banyak kekaisaran kecil di benua ini. Tapi yang berkuasa di benua ini adalah beberapa sekte besar atau dikenal sebagai sekte super yang terkenal. Sekte-sekte super itu akan menerima beberapa murid setiap tahunnya. Mereka menggunakan perang 100 kekaisaran untuk memilih murid-murid mereka. Jadi kalau penampilanmu di perang itu bagus, kau bisa dijadikan murid oleh salah satu dari sekte-sekte super itu. Kemudian kau bisa memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki dan mempelajari teknik bela diri mereka. Kau juga bisa sampai atau bahkan melewati tahap nirwana. Ini kesempatan sekali seumur hidup. Ketua Lin Fan pun mengatakan bahwa alasan kenapa klan ini sangat berpengaruh di Kekaisaran Yan adalah karena leluhur mereka yang berhasil masuk ke salah satu sekte super itu. Namun untuk saat ini, belum ada satupun anggota klan yang berhasil diterima oleh klan super semenjak leluhur klan Lin ini meninggal. Lindong kemudian berkata di dalam hatinya, "Oh, jadi itu sebabnya Ling Qingsu berbicara tentang perang 100 kekaisaran itu. Karena ini semua adalah tentang kesempatan untuk bergabung dengan salah satu sekte super. Kalau aku tidak salah, Ling Qingsu merupakan salah satu murid dari salah satu sekte super itu. Pantas saja dia sangat sombong. Jadi kalau aku berhasil memenangkan turnamen itu dan kemudian diterima oleh salah satu sekte super, maka..." Lindong pun saat ini mulai berhayal jika dirinya bisa masuk ke salah satu sekte super. Hal itu akan membuat Qingsu merasa bahwa Lindong melakukan ini semua demi Ling Qingsu, dan Lindong akan mengatakan bahwa itu benar. Kemudian di dalam hayalannya itu Lindong berkata, "Ini baru 2 tahun berlalu, tapi segalanya sudah berubah. Iya, segalanya kecuali satu. Aku masih pria yang akan menikahimu suatu hari nanti. Itulah aku, Lindong." Dalam hayalan itu Lindong membayangkan bahwa Ling Qingsu memeluk dirinya sambil berkata, "Aku tahu kau bukan orang biasa. Kalau tidak, aku tidak akan jatuh cinta kepadamu." Dan Lindong pun menjawabnya, "Qingsu, kau masih ingat janji waktu itu?" Qingsu pun menjawabnya, "Tentu saja. Kau begitu hebat dan berbakat. Aku akan melakukan apapun untukmu." Ketua Lin Fan yang melihat Lindong sedang berhayal, dia pun jadi bingung dan berkata, "Kau kenapa, Lindong?" Sedangkan Xiaodio mengatakan bahwa saat ini Lindong sedang kasmaran dan menghayal yang tidak-tidak. Tidak lama kemudian Lindong pun tersadar dari hayalannya dan dia mengatakan bahwa dirinya setuju untuk mengikuti turnamen antar klan di Kekaisaran Dinasti Yan ini. Dengan sikap yang agak aneh, Lindong pun berkata, "Jadi aku akan melakukan apapun yang ku bisa demi mendapatkan kesempatan ini. Ini adalah kehormatan terbesar bagiku sebagai anggota klan Lin. Demi kehormatan klan Lin, aku akan berjuang semampuku." Ketua klan Lin Fan pun tertawa dan merasa bahwa kata-kata Lindong itu membuat ketua bahagia. Xiaodio kemudian mengatakan bahwa akting Lindong sangat payah. Dan kini Lindong sudah memutuskan bahwa tujuan selanjutnya adalah mengikuti perang 100 kekaisaran dan kemudian menjadi anggota dari salah satu sekte super itu. Xiaodio pun berkata, "Motivasimu benar, tapi tujuanmu salah." Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Lindong berhasil memenangkan turnamen antar klan di Kekaisaran Dinasti Yan dan kemudian mengikuti perang 100 kekaisaran? Karena ini adalah perjalanan baru yang akan dilalui oleh Lindong. Seperti apakah kisah perjalanan baru Lindong ini? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di cerita Wudong Qiankun Season 5 yang akan tayang mulai besok. Ngobrol Sob.